Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khotimah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda, sittatu asya'a hunna gharibatun fi sittati mawadi'ah. Ada 6 perkara yang mana 6 perkara ini tampak aneh, asing ketika berada di 6 tempat. Apa saja 6 perkara yang asing ketika berada di 6 tempat ini? Yang pertama, kata baginda Nabi, al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid itu tampak aneh, tanpa asing ketika berada di tengah-tengah kaum yang tidak sholat di dalam masjid tersebut. Jamaah Jum'ah, banyak orang yang berusaha untuk membangun masjid, dimintakan sumbangan, dikirimkan proposal ke sana kemari. Dengan susah payah mereka mendirikan masjid, tetapi ketika masjidnya sudah berdiri dengan megah, ternyata banyak yang tidak sholat di dalamnya. Bahkan mungkin takmirnya saja mungkin hanya namanya yang terpampang di papan. Padahal masjid itu adalah rumah Allah. Mestinya harus selalu ramai sejak subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tetapi yang ramai justru rumah ngopi, rumah pejabat, rumah partai dan sebagainya. Rumah Allah malah sepi. Maka inilah keanehan yang pertama, kata baginda Nabi, ketika masjid berada di tengah-tengah kaum yang tidak sholat di dalamnya. Yang kedua, kata baginda Nabi, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Mushaf Al-Quran itu tampak aneh ketika berada di rumah suatu kaum yang dia tidak membacanya. Padahal Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam.
Tetapi banyak yang menjadikan Al-Quran hanya sebagai penghias almari, penghias rak. Ada orang yang mungkin tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali. Ada umat Islam yang tidak pernah khatam Al-Quran sama sekali selama hidupnya. Maka berbahagialah kalian para santri yang setiap hari selalu berhubungan dengan Al-Quran. Jangan sampai apa yang didawuhkan oleh baginda Nabi, sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu. Kelak akan datang suatu zaman di mana tidak akan tersisa Islam kecuali hanya namanya, dan tidak akan tersisa Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Tidak akan tersisa Islam hanya namanya, masjid sepi. Tidak akan tersisa Al-Quran kecuali hanya tulisannya, karena Al-Quran hanya sekedar menjadi penghias rumah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ketika Al-Quran berada di rumah seorang muslim tetapi dia tidak pernah membacanya, ini adalah satu keanehan, kata baginda Nabi. Yang ketiga, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Al-Quran tampak aneh ketika dihafal oleh orang-orang fasik. Banyak orang yang menghafal Al-Quran hanya untuk sekedar bisa hafal. Banyak rumah-rumah tahfidz yang menyediakan rumah tahfidz ini khusus untuk menghafal Al-Quran, tetapi tidak bersanad, sehingga mereka yang menghafal Al-Quran di rumah tahfidz yang tidak bersanad, ketika mereka hafal, mereka merasa benar dengan hafalan Al-Qurannya, berarti berani menyalahkan kelompok lain, bahkan menentang orang tuanya, karena tidak sepaham dengan apa yang dia dapatkan di rumah tahfidz itu. Maka ini tampak aneh. Orang yang hafal Al-Quran mestinya dia punya kesantunan, punya adab, menjadi orang yang soleh, menghormati orang lain. Tetapi justru setelah menghafal dan hafal Al-Quran, maka justru dia salah-salahkan orang lain karena merasa benar. Dan ini tampak aneh. Kemudian yang keempat, kata baginda Nabi, warrajulul muslimus salihu gharibun fi baiti imra'atin radiyatin sayyi'atil khuluqi. Seorang laki-laki yang muslim, yang soleh, itu tampak aneh ketika berada di rumah seorang wanita yang hina, wanita yang buruk akhlaknya. Artinya laki-laki yang soleh ini, suami yang soleh ini dikuasai, di bawah kekuasaan seorang wanita yang buruk akhlaknya. Mestinya laki-laki yang soleh itu harus beristrikan yang sekufu, sama-sama solehnya. Sehingga banyak akhirnya laki-laki yang soleh karena berada di bawah kekuasaan wanita yang tidak soleh, akhirnya kesolehannya menjadi hilang, karena dia tentu lebih menuruti istrinya yang tidak soleh tadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini adalah tampak aneh. Yang berikutnya sebaliknya, wal mar'atul muslimatus salihatu gharibatun fi baiti rajulin zalimin sayyi'il khuluqi. Seorang wanita muslimah yang solihah itu juga tampak aneh ketika berada di rumah seorang laki-laki yang zalim, yang buruk akhlaknya. Mestinya laki-laki itu harus menjadi imam yang baik bagi istrinya, mengarahkan, mendekatkan dirinya kepada Allah.
tetapi justru wanita yang soleh ini di bawah kekuasaan seorang laki-laki yang zalim, yang bukan mengajak untuk taqarrub ilallah, tetapi justru menjauhkan wanita itu dari Allah. Ini tampak aneh. Dan yang terakhir, yang keenam, wal alimu gharibun baina qaumin la yasta'mi'una ilaihi. Orang alim itu tampak aneh ketika berada di tengah-tengah kaum yang tidak mau mendengarkan orang alim tersebut. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, seorang alim tentu seharusnya dia menjadi panutan, dan mestinya orang awam itu harus berusaha untuk selalu mengikuti petuah-petuah orang alim yang mendapatkan petunjuk. Tetapi ketika ada orang alim yang tidak direken, tidak digubris oleh warganya, tidak digubris oleh umatnya, tentu ini tampak aneh. Mengapa demikian? Apakah orang alim tersebut hilang kealimannya atau terpengaruh oleh dunia atau apapun? Tapi yang jelas orang alim akan kelihatan aneh ketika tidak direken oleh umatnya. Mestinya kalau urusan agama, urusan dinia, kita harus mengikut kepada orang alim, terutama orang-orang alim yang ikhlas, yang tidak hubbud dunya, yang tidak berharap imbalan, yang tidak mempunyai pamrih. Tapi kalau ada orang alim yang demikian masih juga tidak digubris, tidak direken oleh umatnya, berarti ini adalah satu keanehan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka kita berharap agar keanehan-keanehan yang disebutkan oleh baginda Nabi tidak terjadi di tengah-tengah kita. Masjid jangan sampai kosong, Al-Quran jangan sampai dilupakan, dibaca setiap hari walaupun para santri berada di rumah. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran, sempatkan. Jangan sampai membaca Al-Quran hanya di waktu luang, karena Anda tidak akan punya waktu luang. Tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Dan keanehan-keanehan yang lain semoga dihindarkan dari diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi para jamaah semuanya. In ahsanal kalam kalamullahil malikil manan wa biqauli atadil muhtadun. Man amila shalihan fali nafsihi faman asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.